Halo, selamat berjumpa kembali. Saya Budi Raharjo. Kali ini kita akan membahas tentang product development atau pengembangan produk. Jadi biasanya kalau kita bicara tentang startup atau menginisiasi sebuah usaha, semuanya bermula dari sebuah ide. Ide bisa bagus, bisa jelek, kemudian kita evaluasi idenya, dan seterusnya. Setelah ide itu kita peroleh, ambil asumsi idenya bagus dan kita akan meneruskan, maka kita mulai mengembangkan produk atau service atau layanannya. Nah, sekarang kita diskusi tentang pengembangan produk tersebut. Salah satu masalah utama dalam pengembangan produk adalah keterbatasannya, keterbatasan sumber daya atau lack of resources. Sumber daya itu bisa berupa manusia, SDM-nya, teknologinya, waktu, tempat, keuangan, dan seterusnya. Perlu diingat bahwa setiap usaha, baik itu yang dilakukan oleh perusahaan besar dan kecil, semuanya memiliki keterbatasan. Jadi jangan merasa bahwa ketika Anda memiliki keterbatasan, itu hanya Anda sendiri ya. Pengalaman saya dengan perusahaan-perusahaan besar pun, mereka juga memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya. Biasanya yang orang-orang sering berpikiran bahwa sumber daya utama yang paling sulit ditemukan adalah uang. Pak, saya ingin mengembangkan aplikasi, tidak ada uangnya, atau saya tidak mengembangkan sebuah teknologi khusus, tidak ada orangnya, gitu. Maaf, tidak ada uangnya. Tapi menurut saya yang paling utama adalah sebetulnya tidak ada orang atau SDM. Jadi kalau tidak ada uang, uang bisa cari, tapi kalau tidak ada SDM susah sekali. Ya. Karena memang yang mengembangkan gini harus manusia gitu. Sementara ini belum robot gitu ya. Jadi permasalahan utama adalah SDM ya yang mengembangkan ini. Bagaimana kita mengembangkan produk kita? Maka yang paling mudah adalah build it yourself atau kita mengembangkan sendiri. Nah ini yang paling murah ya, karena kalau kita mengembangkan sendiri kita nggak perlu keluar uang lah ya untuk membayar atau menggaji gitu. Nah, itu pertama ya. Jadi lagi-lagi kalau kita mulai sebuah usaha atau ide, kita nggak punya uang biasanya gitu ya, yang tadi ya. Tapi uang itu dalam kaitannya karena kita ingin mencari orang yang bisa tuh biasanya mahal. Gitu. Jadi kalau kita build it yourself, kita lakukan sendiri, maka relatif biaya pengembangannya lebih murah. Yang kedua, seringkali orang tidak paham apa yang ada di dalam ide kita. Jadi kalau kita ingin mengembangkan sebuah ide tertentu, permasalahannya adalah orang-orang itu tidak tahu ide yang ingin kita kembangkan. Jadi kita yang paling tahu dan juga kita yang paling percaya terhadap ide kita. Sebagai contoh, dulu ketika Amazon ingin membuat toko yang online, semua orang tidak percaya kepada Amazon. Demikian pula ketika Microsoft dimulai juga, orang tidak percaya adanya sebuah perusahaan software. Karena masih pada waktu itu software dengan hardware dibandel atau dijadikan satu gitu. Jadi karena kita sendiri yang paling percaya, ya tentu saja kita yang paling paham tentang produk tersebut, maka kita yang paling sebetulnya qualified ya untuk mengembangkan produk tersebut. Contohnya banyak, ada Microsoft, Apple, Yahoo, Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, dan banyak lagi ya. Contoh-contoh yang mereka mengembangkannya dilakukan sendiri. Nah, hanya saja kalau kita mengembangkan sendiri biasanya membutuhkan waktu yang lama. Misalnya kita sambil kerja gitu kan ya. Jadi kita ngerjakannya di weekend atau di malam, di luar jam kerja. Jadi waktunya lebih lama gitu. Atau sambil sekolah gitu. Ini juga begitu lah. Jadi jeleknya kalau mengembangkan sendiri adalah waktunya lebih lama. Mengembangkan sendiri ini juga sering disebut bootstrapping. Cara kedua adalah saya ingin mengembangkan tapi saya tidak bisa atau saya membutuhkan tenaga yang lain, maka cara yang paling bagus sebetulnya adalah mencari partner atau istilah kerennya mencari co-founder. Kita cari co-founder gitu ya. Nah menariknya juga co-founder kita tidak perlu keluar uang juga. Dengan co-founder ini kita bisa bersama-sama punya satu visi, punya satu ide, kemudian kita kembangkan produk bersama-sama. Hanya masalah utama dari pendekatan co-founder ini adalah sulitnya mencari co-founder. Ada beberapa orang atau pihak yang berkali-kali menghubungi saya, Pak, saya mencari orang yang bisa melakukan ini, mengerti itu, ya mungkin dari orang tekninya atau teknologinya yang tidak ketemu-ketemu. Di sisi lain juga ada juga orang yang punya ide-ide teknologi tapi tidak nemu juga orang bisnisnya. Gitu.
Meskipun biasanya orang yang punya ide adalah orang yang punya ide yang mengembangkan bisnis, tapi dia kesulitan untuk mengembangkan produknya, yaitu mencari orang teknisnya tadi. Mencari co-founder ini butuh waktu lama, jadi menurut saya janganlah tergesa-gesa. Tapi tentu saja Anda dituntut ya, hanya ada sedikit time frame waktu Anda harus cari co-founder secepatnya. Jadi ini memang susah gitu ya. Kriteria utama untuk mencari co-founder adalah memiliki visi yang sama. Karena ini nanti Anda akan melalui perjalanan yang sangat panjang, mengarungi berbagai jenis masalah, dan itu kalau partner kita tidak paham, maka dia akan dengan mudah menyerah dan berhenti. Jadi itu utamanya adalah kesamaan visi. Atau di tengah jalan co-founder kita ini punya cara lain atau pendekatan lain, maka kita akan pisah. Jadi kesamaan visi adalah merupakan hal yang utama. Yang kedua, kriteria mencari co-founder adalah cari yang komplement. Jadi kalau saya orang bisnis, maka saya cari orang teknis. Kalau saya orang finance, saya cari orang teknis, dan seterusnya. Pada prinsipnya kita komplement. Analoginya ini seperti di sebuah band misalnya. Kalau semua band isinya 4 orang pemain bass semua juga ngaco gitu. Pemain drum semua masih bisa kita buat festival drum rampak kendang gitu ya. Tapi pada prinsipnya carilah yang komplement. Jadi kesulitan Anda 2, udah carinya susah, mencari visi yang sama, komplement juga ya. Pendekatan ketiga adalah outsource. Anda bekerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan ini. Keuntungannya adalah si pengembang itu, si developers ini atau orang teknis ini memang lebih paham di bidang itu, sehingga Anda bisa dengan yakin bisa mengoutsourcekan pekerjaan itu dan dapat dikerjakan oleh mereka dengan lebih baik. Tetapi yang susahnya tuh begini, kalau kita bekerja sama dengan outsource, biasanya outsource ingin jelas, saya kerjanya ini atau seperti apa gitu. Padahal ketika kita sedang mengembangkan ide, di tengah perjalanan minggu pertama atau minggu kedua kita, oh iya ya ada perubahan nih, kita sering sebut pivot gitu ya. Oh perubahan, model bisnisnya berubah, atau dokumennya berubah, atau teknologinya berubah, atau datanya berubah. Maka outsource ini juga pekerjaan yang kita outsourcekan tadi harus diubah juga. Nah ini repot. Kalau kita kontrak-kontrak dengan pihak ketiga yang tidak tightly coupled dengan kita, yang tidak sejalan dengan kita, maka itu harus berubah kontraknya dan seterusnya. Jadi outsource ini ada plus and minusnya gitu, jadi susah ya. Outsource ini juga berisiko juga seperti tadi gitu ya. Outsource itu mulailah kita keluar biaya. Kadang kita harus membayarnya mahal, tapi ada alternatif lain. Seringkali outsource itu juga mau kita lakukan kerjasama atau dengan barter. Kita mendapatkan layanan tersebut, outsource ini mendapatkan hal lain. Sebagai contoh, saya kebetulan juga memiliki pengembang software, maka suatu saat ada satu pihak yang ingin mengembangkan sebuah aplikasi. Maka kita barter, aplikasinya itu saya kerjakan atau kami kerjakan, kemudian barternya adalah kami dipromosikan di media sosial atau melalui channel-channel yang dikelola oleh pihak tersebut. Kebetulan partner kami itu atau yang mencoba men-outsource kepada kami itu memang bergerak di bidang media. Jadi barter pun masih memungkinkan. Itu tentang outsource. Berikutnya lagi tentu saja kita bisa pekerjakan seseorang. Kita ambil seseorang, kita pekerjakan, kita kasih gaji. Nah, tentu saja ini dengan catatan kita sudah punya uang ya untuk menggaji yang bersangkutan. Ini seringkali kalau kita punya simpanan uang yang banyak, itu merupakan alternatif. Di beberapa negara seringkali negara membantu. Jadi untuk hal-hal yang seperti ini, kalau kita melakukan startup, maka negara membagi ikut berkontribusi. Jadi kita membayar gajinya tuh 50-50, setengah-setengah, 50%, 50%. Misalnya gajinya saya nggak tahu ya 4 juta atau 5 juta, maka pemerintah bayar 2,5 juta, kita keluar 2,5 juta. Nah itu merupakan bantuan yang luar biasa bagi para startup. Tapi memiliki pegawai sendiri juga merupakan alternatif. Sudah ya, tadi itu tentang gimana SDM-nya. Nah sekarang issues tentang atau topik tentang di mana itu dikembangkan. Nah, seringkali saya melihat kegagalan banyak orang atau banyak startup yang begitu dia memulai usaha, langsung dia sewa kantor yang luar biasa, mewah, bagus, nyaman, segala macamnya.
Nah, biasanya kalau yang sukses-sukses itu memang mulai dari kantor yang dalam tanda petik kecil. Kalau di Amerika, di Silicon Valley sana yang awal-awalnya startup dimulai dari garasi. Kenapa garasi? Karena rumah-rumah itu bagian garasi lah itu yang bisa dibuang atau dikorbankan untuk memulai usaha ini. Jadi start with garage, your own garage. Kalau di Indonesia mungkin dari tempat kos-kosan atau yang kadang-kadang juga ada beberapa startup yang kucing-kucingan dengan menggunakan tempat di kampus ya, di ruang kuliah lah, kalau ada kuliah kabur, nanti di mana kabur lagi ya, jadi itu gitu ya. Eh, Pada prinsipnya janganlah kita memboroskan uang kita untuk membuat apa ya, fancy office gitu ya, kantor yang kelihatannya fancy segala macam. Sekarang ini memang ada tren ke arah sana, tapi saya tetap percaya bahwa kita harus berhemat dalam mengembangkan produk tadi gitu ya. Fokus uang kita memang kita gunakan untuk mengembangkan produk ya. Sekarang kita bicara tentang masalah fitur. Ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi atau sebuah produk atau sebuah layanan, biasanya kita memikirkan banyak hal. Ada fitur ini, fitur itu, fitur ini, fitur itu, gitu ya. Mungkin ada belasan fitur. Gitu. Nah ini sering menjadi masalah utama. Maka seharusnya kita membedakan memilah-milah fitur itu, mana fitur yang esensial yang harus ada di awal dan mana fitur-fitur yang lain yang mungkin nice to have. Jadi fokuskan kepada esensial, fitur-fitur yang esensial gitu ya. Jadi yang itu saja. Misalnya dari 17 cuma 2 fitur yang utama yang kita kembangkan. Ya sudah itu dulu lah kita fokus ya. Nanti pada versi produk berikutnya kita tambahkan fitur-fitur yang lain. Jadi kita harus tahu mana yang must have dan yang nice to have gitu. Maka orang bicara tentang MVP, minimum viable product. Kita membuat produk yang minimum yang bisa kita ini kan ya. Kasusnya banyak, Instagram dan seterusnya. Nah, mendekati terakhir bagi saya waktu. Nah ini untuk mengembangkan produk orang-orang senang mengembangkan tuh bagus, perfeksionis. Bagi saya 70% ready right now, siap sekarang, lebih baik daripada 90% akan siap 6 bulan kemudian. Jadi jadilah sekarang ya dengan cepat. Maka orang bicara tentang metodologi agile ya. Hal-hal lain, 3 hal yang terakhir. Yang pertama, project management. Nah, ini memang dibutuhkan project manager yang baik, yang bisa mengelola ini produknya tadi, karena kalau enggak bisa berkepanjangan, produk-produk kita tidak selesai. Tapi memang susah mencari project manager yang baik ya. Ini bukan dalam artian pekerjaan yang proyekan ya, tapi memang untuk mengembangkan produk sendiri harus ada product manager. Berikutnya lagi, kalau kita sudah punya produk, maka kita harus gunakan produk tersebut. Biasanya orang berbicara tentang eat your own dog food gitu ya. Makan sendiri itu ya. Jadi kalau kita membuat sebuah program aplikasi, ya kita harus gunakan aplikasi itu. Kalau kita membuat kamera, ya kita gunakan kamera itu. Kalau kita buat motor, ya kita gunakan motor itu. Kalau kita buat kemeja, ya kita gunakan kemeja itu. Buat t-shirt, gunakan itu. Dompet, gunakan itu ya. Jadi memang harus Anda gunakan. Kalau Anda tidak percaya kepada produk Anda sendiri, siapa lagi yang percaya? Dan yang terakhir, ketika mengembangkan produk, ini kita keluar biaya, keluar uang, keluar SDM. Maka biasanya perusahaan-perusahaan kecil ini selalu memikirkan cara mendanainya, yaitu dengan melakukan proyek. Nah, problemnya adalah ketika kita mengerjakan proyek-proyek ini, maka kita mulai terima uang, dan karena sudah terima uang, kesenangan terima uang, maka kita lupa mengembangkan produk. Jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja Anda menerima proyek untuk mendanai produk ini, tapi jangan lupa tujuan Anda adalah mengembangkan produk. Demikianlah secara singkat tentang product development, pengembangan produk. Nanti kita bahas detail-detailnya di video-video kita yang lain. Sampai berjumpa kembali.